Kalian penasaran nggak apa bedanya orang yang punya gaji 10 juta dibanding 20 juta atau orang yang closing project 100 juta dibanding 1 miliar tapi skillnya sama persis, ijazahnya sama persis, umurnya sama persis, pengalamannya sama persis? Jadi video ini bakal ngebahas tentang seninya gimana cara dapat lebih dengan skill yang basically rata-rata sama aja kayak orang lain, yaitu skill negosiasi. Dan gue lihat sebenarnya jarang yang ngebahas ini di YouTube ya, karena dari gue pribadi, gue selalu bilang ke orang-orang, satu soft skill yang gak akan pernah mati, gak akan digantikan AI, dan penting banget kalian pelajarin itu skill komunikasi. Tapi kalau yang lebih praktikal sampai kalian bisa karirnya lebih kenceng, gajinya lebih tinggi, bisnisnya lebih melonjak, itu turunan dari komunikasi, yaitu gimana cara negosiasi. Dan kalau kalian pikir negosiasi itu cuma buat orang sales, diplomat, atau pengacara, itu kalian salah besar. Karena kalian nggak sadar sendiri, dalam satu hari aja kalian tuh sebenarnya ngalamin bisa puluhan sampai ratusan situasi di mana kalian bernegosiasi. Pertanyaannya, yang menang mereka atau kalian? Dan gue dari dulu tuh suka banget belajarin yang namanya psikologi. Ini dari buku Never Split the Difference dari Chris Voss. Dia mantan negosiator FBI. Gimana cara nge-handle kasus penculikan, perampokan bank. Pokoknya kalau salah nego aja pasti ada yang mati. Nah, pengalaman dia itu 24 tahun di FBI, nge-cover banyak banget kasus terkenal, mulai dari negosiasi penyerahan diri di perampokan Chase Manhattan Bank, sampai dia pernah terlibat di bencana TWA penerbangan 800. Dan yang bikin dia beda, dia tuh sebenarnya sadar pendekatan negosiasi yang konvensional, yang misalnya oke, kita logika ya, gua angkanya segini, lu angkanya segini, terus kita ketemu di tengah. Itu tuh gagal total. Dalam negosiasi itu orang nggak rasional. Karena yang susah, gimana cara kita dapat lebih banyak dari manusia yang panik, emosi, bersenjata, atau kalau di kehidupan sehari-hari, ya orang yang basically punya kuasa lebih gede daripada lu. Maka lahirlah teknik namanya Black Swan Method. Jadi pendekatan negosiasi ini benar-benar berakar sama psikologi manusia dan dinamika emosi yang ekstrim. Dia dibekalin sama dua. Pertama, dia belajar emang di Harvard Law School and Scotland Yard. Tapi yang kedua, dia belajar tuh dari ilmu jalanan. Setiap obrolan yang dijalanin, dia tuh tahu musuh terbesarnya negosiasi itu bukan harga, tawaran, atau angka. Tapi gimana caranya kita ngekontrol emosi yang nggak terkendali. Dan pas dia pensiun, dia sadar prinsip yang nyelamatin nyawa itu tuh bener-bener bisa dipakai untuk nyelamatin bisnis dan relasi sehari-hari. Akhirnya terbukti, skillnya dia di ruang krisisnya FBI itu berhasil di ruang rapat perusahaan-perusahaan Fortune 500. Dan setelah gue baca, ini bisa banget kalian pakai untuk di dunia kerja, minta diskon mobil, nego tagihan internet, bahkan hal sepele kayak milih mau makan di mana sama pacar. Karena datanya 25% atau seperempat interaksi harian kita itu tuh sebenarnya bentuk negosiasi. Ngebujuk anak belajar, ngatur waktu liburan. Serius, ini skill penting banget kalau kalian belum ngerasa ini urgent. Mau apapun karir kalian mendingan share video ini ke teman kalian. Karena emang skill ini tuh belum banyak yang ngebahas dan gak ada yang ngajarin dengan benar. Contoh, 2/3 orang yang daftar kerja yang berani nego dan jago nego pasti dapat gaji lebih tinggi. Tapi faktanya 54% dari kalian itu nggak berani buka suara, akhirnya ya udah ini 8 juta, ya udah gaji kalian 8 juta. Padahal faktanya 87% employer atau orang pemberi kerja sebenarnya mereka nunggu lu nawar. Walaupun mereka bilang oh ini take it or leave it, nggak, sebenarnya semua tuh ada ruang nego. Gua kasih ilustrasi bodohnya biar nggak asal ngomong. Ini menurut data ya, negosiator yang bagus itu tuh bisa naik gaji rata-rata 15-20% dibanding yang nggak jago nego. Ini kan lihat skenario A, skenario B dari gaji awal per bulan, gaji ke setahun ke 10 sampai gaji ke tahun 20, itu total perbedaannya cuma karena jago nego itu tuh bisa sampai miliaran. Modal 15 menit dampaknya miliaran dalam 30 tahun. Dan ini bukan masalah jago ngomong doang, kalian harus ngerti psikologi manusia. Pertanyaannya, kenapa kita nggak diajarin dari dulu? Ya karena sistem sekolah kita dan guru-guru kita digaji sepersekian dari gaji DPR. Kita langsung masuk ke inti dari strategi negosiasi ya. Senjata tak terlihat yang bisa ngubah arah negosiasi itu sebenarnya dari satu kalimat. Kita masuk ke chapter 1, novel strategies. Quote-nya gini, negotiation is not an act of battle. It's a process of discovery. The goal is to uncover as much information as possible. Ini langsung mitos pertama yang menurut gue hampir semuanya salah kaprah. Kebanyakan orang mikir, datang ke ruangan, ada dua orang, yuk kita siap perang yuk. Lu bisa apa, gue bisa apa, kita ketemu siapa yang menang. Rule number 1, dan ini juga ada di buku Basic Komunikasi yang selalu gue rekomendasiin, How to Influence and Influence People. Pertama, cari informasi sebanyak mungkin. Ini core-nya menurut Chris Voss ya. Negosiasi itu bukan soal menang debat, tapi siapa yang paling jago ngegali, cari sinyal tersembunyi, dan ngebongkar variabel yang nggak kelihatan di permukaan. Tujuannya bukan dominate di mana kita menang, tapi kita bisa ngecari atau discovery kunci-kunci yang bisa bikin kita menang. Nah, di buku ini di breakdown 9 strategi. Gue akan bahas secara singkat. Mirror word selectively. Kalian harus ulang kata-kata penting dari lawan secara selektif. Untuk dapat informasi, kalian harus bikin mereka nyaman. Salah satu cara tercepat untuk membangun kepercayaan itu dengan ngulang kata-kata mereka. Contohnya pas mereka ngomong, iya sebenarnya kemarin gue sedih banget karena gue lewatan kesempatan diskon. Lu tinggal respon kayak gini, lewatan kesempatan diskon.
diskon. Tujuannya tuh bikin lawan tuh kerasa didengar tanpa menyela, debat, atau kesannya kayak kita kelihatan kepo banget. Pancingan kayak gitu itu bakal bikin mereka lebih pengen cerita. Iya kemarin gue kelewatan gara-gara ini. Sadar nggak kalian bisa ngelakuin hal kecil kayak gitu untuk dapat informasi, bukan dengan bertanya. Strategi 2, practice tactical empathy. Jadi kalian tuh harus bisa nunjukin bahwa kita bisa baca emosi mereka. Kita bisa nge-label kalau mereka takut atau khawatir bahkan sebelum mereka ngucapin. Misalnya pas mereka ngomong sebuah cerita atau pengalaman hidup, kita bisa langsung ngomong, kelihatannya lo khawatir ya kalau misalnya begini-begini. Tujuannya tuh gimana cara bikin mereka nurunin pertahanannya dan mulai terbuka. Cari aspek emosionalnya di mana mereka ngerasa kita tuh relate sama mereka bahkan sebelum mereka cerita bahwa mereka sedih. Strategi 3, get to know. Ini penting banget. Kalian jangan keluar kata no, biarin lawan bicara kalian yang bilang tidak duluan. Sebenarnya emang psikologinya manusia, orang tuh lebih nyaman bilang enggak daripada iya. Dan kalau misalnya mereka duluan yang bilang enggak atau tidak, justru mereka ngerasa aman. Contohnya kayak pas kita mau ngebuka pembicaraan yang nggak nyaman lah, kita tinggal ngomong, ini waktu yang buruk nggak untuk diskusi? Oh enggak, ini aman aja gitu. Tujuannya itu sebenarnya untuk membuka jalan negosiasi tanpa bikin lawannya itu defensif. Strategi 4, trigger that's right. Ini strategi yang menurut gue jadi titik balik negosiasi. Di aspek komunikasi atau building rapport, pas orang nyaman sama lu, mereka harus setuju sama lu. Ciptain momen-momen di mana mereka bilang, oh iya itu benar, oh iya lu benar, gue setuju. Pas keluar dari mulut mereka, lawan bicaranya setuju dengan statement kalian, artinya mereka tuh ngerasa dipahamin. Kita bisa ngebaca bahwa apa yang kita bakal omongin selanjutnya itu bakal diterima lebih baik sama mereka. Baru setelah itu kita masuk ke ngarahin solusi yang kita mau. Either itu kita nego gaji kita, atau project yang nilainya lebih gede. Strategi 5 yaitu resist compromise. Jangan buru-buru kompromi di tengah. Orang ngerasa jalan tengah atau yang tanda kutip win-win itu seringkali itu sebenarnya namanya lose-lose. Kompromi itu sering bikin dua pihak tuh sama-sama rugi. Kalian mesti atur framing biar lawan bicara kalian tuh yang ngerasa mundur artinya kerugian. Kalian harus nanemin posisi tanpa kesannya kayak keras kepala. Nomor 6, create illusion of control. Di setiap conversation, negotiation, yang berbanding terbalik dari yang orang mikir adalah kalian harus kontrol nih, kalian harus bisa ngegerek di conversation, kalian harus bisa arahin dia. Enggak, kalian bakal selalu dapat offer yang lebih baik kalau misalnya mereka yang ngerasa megang kendali. Misalnya kalau kalian mau nanya-nanya gitu, kalian harus pakai phrase-phrase kayak bagaimana, apa, biar mereka yang ngejawab sendiri dan ngerasa punya kontrol. Contoh, misalnya kalian nanya, apa yang buat ini masuk akal buat tim kalian? Apa budget yang kira-kira make sense untuk project ini? Dibanding kita bilang, ini budget make sense banget. Kalian bayangin ya, orang ngerasa kalian banyak bacot. Semakin mereka ngerasa in control, atau tanda kutip illusion of control, keputusan itu bakal lebih gampang dibuat karena kata-katanya keluar dari mulut mereka sendiri. Step ke-7, guarantee execution. Dari setiap negosiasi, pasti itu ada satu kesepakatan. Dan kalau menurut Chris Voss, kalian tuh harus dapetin konfirmasi sampai 3 kali. Di sini kalian harus perhatiin lah ekspresi, bahasa tubuh, ini body language, dari humornya, dibawa santai. Tujuannya biar kalian bisa ngehindarin dealnya batal di menit-menit terakhir. Kalau udah sampai di tahap ada execution, strategi 8 adalah bargain hard. Di sini kalian udah siap mental, udah siapin datanya, siap negosiasi keras. Ini yang kebanyakan orang langsung step 8 nih, padahal nggak ngejalanin step 1 sampai 7. Di sini baru kalian harus bangun self confidence kalian dan ketahanannya, apalagi kalau conversation atau pembicaraannya itu makin susah. Sebenarnya kata kunci dari bargaining hard yang kalian harus ingat itu sebenarnya bukan barangnya, bukan offernya yang dibargain, tapi percaya diri kalian bahwa ini tuh value yang bagus banget buat mereka. Nah, strategi ke-9 ini baru bisa dibilang the cherry on top. Find the black swans. Kalau lu ngejalanin dari step 1 sampai 8, banyak banget pasti informasi yang kalian dapat. Maksudnya black swan itu tuh pasti ada satu informasi yang tersembunyi yang bisa ngubah semua alur negosiasi. Mungkin ini dari pengalaman pribadi gue ya. Negosiasinya itu tentang project digital. Tapi dari proses gue ngebangun rapport, bangun empati, gue ngerti dia sebelumnya tuh pernah trauma. Gak percaya sama vendor sebelumnya, bukan karena mereka gak bisa eksekusi, tapi karena nilai-nilai dan karakternya terlalu transaksional. Akhirnya gue pakai itu dan gue lebih gimana anaknya. Oh iya ya, dia kalau di Indonesia kayaknya sekolah yang cocok di sini. Pas gue go personal, pas dia punya trauma project yang terlalu transaksional, di situ baru akhirnya negosiasinya itu benar-benar flip the table. Cuma kalau masih nggak ngerti, kita langsung simulasi aja ya. Dan cuma ada beberapa orang doang yang bisa langsung ngerti semua. Itu biasanya orang yang subscribe. Oke, kita masuk ke chapter 2, yaitu simulation. Latihan bos, negosiasi itu lama-lama jadi muscle memory yang kalian nggak sadar kalian tuh udah punya upper hand ya. Jadi kalian bayangin kalian lagi duduk di meja meeting, kalian agency owner mau nawarin strategi digital ke klien besar. Terus mereka bilang kayak gini, budget kita ketat, kita harus nimbangin ulang nih, kayaknya harus dimurahin nih. Nah di situ
game negosiasi dimulai. Kalau kalian lihat step by stepnya, kalian tuh nggak buru-buru langsung ngejelasin paketnya, ngebela bahwa ini worth it, nggak langsung diskon. Kalian jawab dengan dipertimbangkan ulang. Budgetnya kegedean. Itu mirror step pertama. Jadi kalian pelan-pelan buka info tanpa kesannya kayak minta mereka ngejelasin. Terus mereka jelasin ada tekanan dari bos, tim finance lagi tarik rem, kompetitor ada yang lebih murah. Kalian dengerin terus jawab dengan nada yang jauh lebih tenang. Oh, saya paham Pak. Kalian tuh pasti pengen hasilnya tuh maksimal tanpa bikin bos-bos itu nervous soal anggaran. Nah itu contoh dari tactical empathy. Kalian nggak ngasih solusi, kalian ngasih rasa dipahami. Nah, terus kalian lanjut bilang gini, apa saya salah nggak Pak? Kalau misalnya saya anggap ini tuh bukan tentang harga, tapi tentang resiko reputasi kalau misalnya hasilnya nggak deliver. Ini kalian pancing no. Step ketiganya, mereka jawab, enggak, betul. Dan dari sana kalian rangkum semuanya. Jadi kalian pengen partner yang bisa dipercaya eksekusi, tapi tetap bisa nunjukin ke internal kalau keputusan ini masuk akal dan gak impulsif. Bener ya? Terus mereka bilang, ya, that's right, kamu benar. Nah di situ momen validasi. Kalian udah dapat akses ke kepercayaan mereka. Tapi kalian gak buru-buru nawarin diskon atau potongan harga. Kalian bilang kalau kita kompromi kualitas karena harga, bukan cuma campaign yang gagal, tapi brand kalian juga bisa kelihatan desperate di masa publik. Kalian resist dulu nih kompromis. Kalian jangan langsung kasih diskon. Terus kalian lepas kontrolnya ke mereka. Menurut kalian, pendekatan yang kayak gimana tuh yang bisa bikin strategi ini tetap kuat, tapi secara budget bisa diolah secara internal. Itu create illusion of control. Mereka mikir mereka yang ngarahin diskusinya, padahal kalian udah set railnya. Mereka setuju, tapi kalian nggak berhenti, kalian lanjut ngomong. Jadi kita set call final hari Kamis ya, jam 2 siang. Dan saya, Raymond, bakal pegang sendiri alignmentnya ke kreatif sama timeline. Guarantee execution, bukan janji manis. Terus step 8, bargaining hard, sebelum meeting kelar, kalian nanya pelan-pelan, ngomong-ngomong ada nggak sih hal non-teknis yang sebenarnya bisa jadi batu sandungan kalau ini itu mau di-approve. Mereka diem, terus mereka bilang sebenarnya ya bos kita tuh trauma sama agensi sebelumnya. Dia miss total deadline-nya. Nah ini Black Swan. Informasi kecil yang ngubah semuanya, kalian langsung bisa ngerespon. Ya ngerti sih sebenarnya kenapa kalian sekarang ekstra hati-hati. Dan ini alasannya kenapa saya pribadi yang bakal ngehandle eksekusi ini. Tanpa teriak, tanpa tawar-nawar, technically kalian tuh menang di negosiasi. Jadi yang kalian lihat sendiri, sebenarnya 9 strategi ini tuh nggak cuma buat ruang FBI diinterogasi, tapi kalian tuh bisa pakai bener-bener di semua aspek negosiasi di hidup. Tapi di balik semua teknik itu sebenarnya ada yang lebih dalam sih menurut gua. Bayarannya kalau misalnya kalian nggak bisa negosiasi. Selama ini kita diajarin kalau kita mau berhasil, kita harus rajin, pinter, kerja keras, tapi nggak pernah orang ngajarin kita, lo harus jago nego. Cara bilang no dengan tenang, cara bikin nilai kita diakui, cara ngindarin konflik. Kita jadi generasi yang sebenarnya tahu banyak, tapi kita nggak tahu gimana cara memposisikan dengan benar. Jago bikin presentasi, tapi gugup pas minta naik gaji. Tapi ya emang realita hidup tuh kayak gitu, karena hampir semua yang kita mau di hidup, mau itu karir, uang, project, itu tuh ada hubungannya dengan orang. Semua hal yang kita nggak negosiasi, kita tuh bayar mahal banget. Gaji awal yang nggak pernah kita perbaikin, jadwal kerja yang kita nggak pernah atur dari awal, project yang numpuk terus kita nggak cukup karena projectnya murah, pasangan yang terlalu dominan karena kita takut nyampein perasaan. Dan ini bukan cuma soal uang. Skill negosiasi is about control. Negosiasi itu bukan soal siapa yang menang, tapi soal siapa yang bisa ngarahin hidupnya ke arah yang dia mau. Hebat ya? Menurut gue kerennya dari teknik ini yang diajarin sama Chris Voss, yang dipakai di FBI, itu ngajarin satu hal yang menurut gue penting banget. Adalah gimana caranya manusia, kita, itu tetap bisa milih. Bahkan di situasi yang kesannya nggak ada pilihan. Karena di dunia sekarang tuh yang paling kuat bukan yang paling keras, tapi yang paling ngerti kapan harus diam, kapan harus bicara, kapan harus menunggu. Ini bukan skill untuk elitis. Bukan cuma buat CEO, pengacara, orang sales. Ini skill hidup, skill survival. Jadi kalau kalian nggak belajar dari sekarang, pelan-pelan kalian bakal jadi tanda kutip NPC dan kehilangan kendali sama hidup sendiri. So pertanyaannya, kalian mau tetap diam atau mau mulai belajar? Kalau kalian ngerasa video ini bikin kalian mikir, subscribe, like, nyalain lonceng, komen di bawah. Kalau kalian ngerasa teman kalian butuh denger ini, kalian share ke dia. Dan coba kalian tulis di komen ya, apa satu hal di hidup kalian yang kalian pengen negosiasiin lebih baik mulai dari sekarang. Asli buku ini menurut gue keren banget. Saya menurut kalian gimana? See you guys in next video. Bye-bye.